Episode 146. Mata beberapa orang menatap wajah Yang Chen. Apakah junior ini benar-benar bodoh? He Lianyun hampir tunduk sekarang, tapi dia masih mengucapkan kata-kata seperti ini pada saat ini. Wajah He Lianyun langsung menunjukkan kemarahan. Seorang junior di tahap kondensasi Qi, dengan sedikit keberuntungan, mengumpulkan inti api. Dia sebenarnya tidak mengetahui besarnya langit dan bumi dan masih ingin menantang otoritas master tahap jiwa yang baru lahir. Apakah dia benar-benar tidak tahu cara menulis kata kematian? Atau apakah dia berpikir bahwa seorang junior di tahap kondensasi Qi bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh master tahap jiwa yang baru lahir? Karena kamu sedang mendekati kematian, maka aku tidak bisa tidak menerimanya. Penatua Wu, junior ini tidak sombong. Penatua Wu, mohon buat keputusan. He Lianyun berkata dengan wajah pucat, tapi matanya menatap Wu Xiong. Yang Chen baru saja menggunakan Wu Xiong untuk menyapu wajahnya dengan kejam, dan sekarang dia benar-benar berani memprovokasi dia. Dia adalah master tahap jiwa baru lahir, dia tidak bisa kehilangan prestisenya di depan seorang junior di tahap kondensasi Qi. Yang Chen, menyempurnakan pil perebutan surga lebih penting. Wu Xiong juga mengerutkan kening dan tidak bisa tidak mengingatkan Yang Chen, kaum muda juga perlu tahu kapan harus berhenti. Kalimat terakhir ini sudah sangat berat. Penatua Wu, menyempurnakan pil perebutan surga mengharuskan semua orang bekerja sama dengan tulus dan bekerja sama. Dan yang terpenting adalah memanfaatkan manusia sebaik-baiknya. Jika senior tidak tahu apa yang bisa dilakukan junior ini, mereka mungkin tidak akan bisa memulai saat memberikan tugas. Junior ini hanya ingin seniornya lebih mengerti. Petik 2. Dengan kegigihan Yang Chen, bahkan Wu Xiong tidak bisa menghentikannya. Selain itu, Yang Chen bahkan menemukan alasan yang masuk akal atas perilaku ini, jadi tidak ada cara untuk menghentikannya. Dia membawa Yang Chen ke sini sudah membuat ketiga alkemis itu tidak senang. Pada saat ini, jika dia masih ingin menghentikannya, itu hanya akan mempersulit ketiga alkemis. Kamu sendirian, pil perebutan surga lebih penting, jadi Wu Xiong hanya bisa mengangguk. Tapi dia benar-benar tidak mengerti mengapa Yang Chen melakukan ini. Saat ini, Yang Chen juga tersenyum pahit di dalam hatinya. Kepribadian He Lianyun sama dengan tingkat alkimianya. Keduanya terkenal, Yang Chen sudah pernah mendengar tentang dia di kehidupan sebelumnya. Kata-katanya sangat menyinggung perasaannya. Dia percaya bahwa selama pemurnian pil perebutan surga telah selesai, tidak peduli keberhasilan atau kegagalannya, dia akan dikejar olehnya. Lebih baik menggunakan kekuatan Wu Xiong untuk menyelesaikannya secara langsung. Kalau tidak, dia tidak akan pernah memiliki hari yang damai di masa depan. Menyinggung alkemis tahap jiwa baru lahir tingkat tinggi tidak berbeda dengan menyinggung orang Taitian di kehidupan sebelumnya. He Lianyun memandang Yang Chen dengan seringai jahat. Di matanya, atau mungkin di hati orang banyak, Yang Chen sudah pasti kalah. Setelah kehilangan inti api, Yang Chen tidak lagi punya alasan untuk tinggal di sini. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Yang Chen sekarang, dia masih bisa menemukan masalah dengannya di masa depan. Namun kini, dia bisa melampiaskan amarahnya. Senior, jika aku kalah, aku harus menyerahkan Core Fire. Yang Chen menoleh ke He Lianyun dan bertanya sambil tersenyum, saya tidak tahu senior mana yang akan dijadikan taruhan jika dia kalah. Senior, kamu adalah Master Nash Chen Soul Stage, tentunya kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu dengan junior ini. Petik 2. Saya akan kalah. Apakah kamu tidak terlalu memikirkan dirimu sendiri? He Lianyun sangat marah. Sebagai seorang alkemis, dia juga ahli dalam mengendalikan api. Bagaimana dia bisa kalah dari Yang Chen, seorang junior di tahap pemurnian Qi dalam mengendalikan api? Tapi di depan beberapa alkemis Nash Chen Soul Stage dan Wu Xiong, dia tidak bisa mengatakan ini secara langsung. Tampaknya dia berpikiran sempit. Meskipun ini adalah sesuatu yang semua orang pahami secara diam-diam, itu bukanlah sesuatu yang bisa diucapkan dengan lantang. Namun, apa yang dikatakan Yang Chen juga masuk akal. Karena ini adalah pertaruhan antara kedua belah pihak, sungguh tidak adil jika hanya satu pihak yang mengambil taruhan. Apa yang kamu inginkan? He Lianyun sangat marah hingga dia tertawa. Seluruh dirinya telah tenang. Sebagai seorang alkemis, selain cara mengendalikan api untuk memurnikan pil, ia juga harus tenang, terutama di saat-saat kritis saat memurnikan pil. Ini juga merupakan kualitas yang penting. Jika saya kalah, saya harus mengeluarkan benih api tersebut. Lalu, senior secara alami akan menggunakan benih api tersebut. Yang Chen melontarkan permintaannya, lalu menatap lurus ke arah He Lianyun. Kamu ingin menggunakan Core Fire untuk bertarung melawan True Fire of the Sun milikku. Mendengar permintaan ini, He Lianyun sangat marah. Meskipun inti api adalah benih api yang paling cocok untuk alkimia di dunia fana, api matahari sejati di tubuhnya setidaknya 2 tingkat lebih tinggi dari api inti. Taruhan ini tidak adil. Aku akan menggunakan tahap pemurnian Qi untuk bertarung melawan tahap jiwa baru lahir senior. Mungkinkah senior itu sudah mengaku kalah di dalam hatinya? Yang Chen tidak mundur karena kemarahan He Lianyun. Dengan perbedaan besar dalam budidaya, peluangnya untuk menang sudah sangat kecil. Kalimat ini dimaksudkan untuk memprovokasi He Lianyun agar mengambil umpan. Dalam kehidupan Yang Chen sebelumnya, benih api yang dia kumpulkan adalah api matahari sejati. Namun, saat itu, ia nyaris lolos dari kematian. Kebetulan He Lianyun memiliki api matahari yang sebenarnya. Bagaimana Yang Chen bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Karena dia sudah menyinggung He Lianyun, dia mungkin juga menyinggung perasaannya sampai akhir.
Bagaimanapun, apapun yang dia lakukan, dia akan diburu setelahnya. Yang Chen tentu saja ingin mendapat manfaat lebih dulu. Bagus, bagus, bagus. Diprovokasi oleh kata-kata Yang Chen, kemarahan He Lianyun tidak bisa lagi diredam. Dia berulang kali mengucapkan kata, baik, sebanyak 3 kali, lalu mengertakkan gigi dan berkata, benar saja, pahlawan datang dari masa muda. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Tidak peduli apa budidaya Anda, lelaki tua ini mengagumi Anda keberanian. Setelah itu, He Lianyun terkejut lagi, dan cahaya haus darah muncul di matanya, karena suasana hatimu sedang baik, bagaimana orang tua ini bisa mengecewakan. Oke, ayo bertaruh pada benih api. Setelah itu, He Lianyun menoleh ke Wu Xiong dan berkata, Penatua Wu, ini bukan junior yang memanfaatkan senioritasnya, tetapi junior ini memaksaku. Mohon menjadi saksi, Penatua Wu. Tidak hanya Wu Xiong, bahkan Zhu Peng, Deng Yiya, dan Fan San dari Imperial Beast Sect tidak tahu apa yang salah dengan Yang Chen. Tapi sekarang setelah kata-kata itu sampai pada hal ini, mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk menghentikannya dan memberikan jalan keluar bagi kedua belah pihak. Ketika Wu Xiong berada dalam dilema, Yang Chen juga menoleh ke Wu Xiong dan berkata, Penatua Wu, junior ini meminta senior untuk menjadi saksi. Mengetahui bahwa masalah ini tidak dapat diubah, Wu Xiong hanya bisa mengangguk, namun dia tetap menambahkan, tidak peduli apapun, taruhan ini hanya dapat diuangkan setelah pemurnian pil perebutan surga. Pemurnian tidak dapat ditunda. Dia mengundang semua orang di sini untuk menyempurnakan pil perebutan surga. Jangan sampai salah satu dari 2 alkemis kehilangan benih apinya sebelum pemurnian dimulai. Kami akan mengikuti instruksi Tetua Wu. Yang Chen dan He Lianyun sama-sama menangkupkan tangan. Kata-kata Wu Xiong sudah menjadi konsesi terbesar. Keduanya jelas tentang hal ini, jadi tentu saja tidak akan ada keberatan. Junior, aku tidak percaya kamu bisa memainkan trik apapun dengan teknik api kekaisaran. He Lianyun memandang Yang Chen seolah-olah sedang melihat orang mati, saya akan menunggu Anda menawarkan api inti bumi. Episode 147. Yang Chen berjalan langsung ke ruang terbuka di tengah tanpa demam panggung. Yang lain duduk di posisinya masing-masing di tepi, menunggu untuk melihat metode apa yang akan digunakan Yang Chen untuk mengendalikan api. Faktanya, Wu Xiong tidak lagi khawatir. Dia semakin bingung. Yang Chen berkomunikasi dengannya sepanjang jalan. Dia tidak berpikir bahwa Yang Chen adalah orang yang tidak tahu kapan harus maju atau mundur, tetapi dia sangat tidak normal di sini, itu benar-benar membingungkan. Dia benar-benar tidak mengerti, dari mana Yang Chen, seorang junior di tahap pemurnian Qi, mendapatkan kepercayaan diri untuk berani menantang master di tahap jiwa yang baru lahir. Yang sama bingungnya adalah 3 orang lainnya, Zhu Peng, Deng Yiya dan Fan San. Zhu Peng dan Deng Yiya keduanya adalah ahli alkimia, penggarap atribut api, dan juga di tahap jiwa yang baru lahir. Menempatkan diri mereka pada posisinya, tentu saja, mereka dapat memperkirakan secara kasar cara pengendalian tembakan He Lianyun. Mereka benar-benar tidak bisa memikirkan peluang bagi Yang Chen untuk menang. Adapun Fan San, meskipun dia adalah anggota dari Imperial Beast Sect, dia tidak mengabaikan atribut api. Kesenjangan antara tahap pemurnian Qi dan tahap jiwa yang baru lahir adalah kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Bahkan jika metode pengendalian tembakan Yang Chen sangat bagus, He Lianyun dapat menutupi kesenjangan ini dengan mengandalkan basis kultivasinya yang super kuat. Harus diketahui bahwa keduanya tidak membatasi basis budidaya He Lianyun sekarang. Ini juga salah satu ketenangan He Lianyun. Meski hatinya dipenuhi amarah, dia tetap hati-hati meninggalkan jalan bagi dirinya untuk menipu. Hal ini, Zhu Peng, Deng Yiya dan Fan San juga mengetahuinya, tetapi tidak satupun dari mereka mengingatkan Yang Chen. Pada akhirnya, Yang Chen hanyalah seorang junior di tahap pemurnian Qi. Tidak layak bagi mereka untuk berselisih dengan Master Alkimia tahap jiwa baru lahir karena dia. Semua orang menunggu untuk melihat penampilan Yang Chen, dan Yang Chen tidak membiarkan semua orang menunggu lama. Berjalan ke tengah lapangan, Yang Chen berdiri diam. Setelah beberapa saat, dia mengangkat tangannya dan memeluknya di depan dadanya. Kemudian, jejak api muncul dari sela-sela tangannya. Nyala api merah tua. Setiap orang yang hadir adalah orang yang bermata tajam. Sekilas semua orang bisa tahu bahwa nyala api Yang Chen memang adalah api inti. Tidak ada yang palsu tentang hal itu. Selain itu, tingkat kultivasi Yang Chen telah diperiksa beberapa kali oleh Divine Sense semua orang, dan semuanya telah menunjukkan bahwa dia berada pada tahap pemurnian Qi. Tidak mungkin dia menjadi ahli dalam penyamaran. Saat ini, apa yang ditampilkan Yang Chen juga hanya tingkat budidaya alam pemurnian Qi. Dia belum melampauinya sama sekali. Namun, semakin seperti ini, mereka menjadi semakin penasaran. Mata mereka tertuju pada medan perang. Itu tidak cukup. Mereka menggunakan indera ketuhanan mereka untuk mengamati medan perang, takut mereka akan melewatkan sesuatu. Api merah tua membentuk cincin lengkap, dan kemudian mulai membentuk pola yang agak aneh. Langkah ini tidak mengejutkan banyak orang. Faktanya, itu adalah hal yang biasa saja. Di wajah He Lianyun, sudah ada senyuman puas. Tampaknya core flame sudah ada di ujung jarinya. Tentu saja penampilan Yang Chen belum berakhir. Nyala api di depannya sepertinya telah berubah menjadi kuas, secara akurat menguraikan pola yang aneh. Untuk saat ini, tidak ada yang tahu diagram apa itu. Namun, nyala api tipis tersebut memiliki ketebalan yang sama di bagian depan dan belakang.
Apalagi masih terkondensasi menjadi seutas benang, tanpa putus sedikitpun. Hanya ini saja sudah cukup untuk membuat semua orang bersorak. Semua master yang hadir adalah master panggung Yuan Ying, terutama ketiga alkemis. Tidak sulit bagi mereka untuk melakukan hal ini. Namun, Yang Chen, yang tampil di tengah, adalah seorang junior di tahap pemurnian Qi, yang sangat terpuji. Mereka semua adalah orang-orang yang berpengetahuan. Secara alami, mereka memahami bahwa meskipun itu adalah master panggung Jidan, tidak mudah untuk melakukan ini. Melihat ini, semua orang pada dasarnya mengerti mengapa Wu Xiong membawa Yang Chen. Dengan pengendalian nyala api yang tepat ini, ditambah dengan api inti miliknya, sangat mungkin untuk meningkatkan kualitas semua bahan obat untuk pemurnian pil perebutan surga. Jika kualitas semua bahan obat ditingkatkan satu tingkat, diyakini bahwa tingkat keberhasilan pemurnian juga akan meningkat pesat. Niat awal Wu Xiong untuk membawa Yang Chen ke sini justru seperti ini. Sekarang semua orang telah memahami maksud Wu Xiong, tetapi penghinaan semua orang sebelumnya, ditambah dengan kata-kata Helian Yun, memaksa Yang Chen terpojok, dan dia harus melawan. Mampu meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian pil perebutan surga, apakah itu Wu Xiong atau beberapa orang lainnya, mereka senang melihatnya. Jika pemurnian pil perebutan surga berhasil, Wu Xiong tidak hanya akan mendapatkan manfaat, tetapi mereka yang berpartisipasi juga akan memiliki ketenaran tanpa akhir dan kesempatan untuk menyempurnakan pil perebutan surga lagi ketika mereka naik di masa depan. Tapi saat ini, semua orang dibuat oleh Helian Yun. Semua orang tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan jika semua orang berakhir dengan damai di depan mereka, siapa yang bisa menjamin Yang Chen akan melakukan yang terbaik untuk membantu? Karakter besar punya kegunaannya masing-masing, dan karakter kecil juga punya kegunaannya masing-masing. Meskipun nilai setiap orang tinggi, dalam hal pemurnian bahan obat, Yang Chen, yang memiliki api bumi, adalah yang paling kuat. Helian Yun tidak berpikir demikian. Dia hanya menatap Yang Chen dengan dingin dan mendengus menghina dari waktu ke waktu. Segala sesuatu yang dilakukan Yang Chen, dia dapat dengan mudah melakukannya. Bukankah itu hanya kemampuan mengendalikan api? Keterampilan tidak penting semacam ini juga berani dipamerkan di depan penggarap api tahap Nas Chen Sol. Yang Chen sepertinya tidak merasakan perubahan suasana hati semua orang sama sekali. Dia hanya fokus mengendalikan api di depannya. Kisaran apinya sangat kecil, yang juga terkait dengan basis budidaya Yang Chen. Namun, semakin kecil jangkauannya, semakin menguji kendali api Yang Chen. Semua orang memahami hal ini. Polanya menjadi semakin rumit, bahkan sangat padat sehingga hampir mustahil untuk melihat apa polanya. Mata semua orang hanya bisa melihat warna merah tua di sekujur tubuh. Hanya melalui kesadaran spiritual, dapat ditemukan bahwa Yang Chen telah menggambar pola aneh yang jelas pada cakram tersebut dengan nyala api setipis benang sutra. Polanya sangat teratur, seperti semacam susunan, tapi belum lengkap. Tidak ada yang tahu apa itu. Keingintahuan setiap orang juga semakin tinggi, dan ekspektasi mereka semakin kuat. Berani bertaruh dengan alkemis tahap Nas Chen Sol, saya khawatir itu tidak sesederhana sebuah pola, bukan? Wajah Yang Chen sudah muncul butiran keringat. Tentunya pengendalian ini juga sangat melelahkan. Tidak mungkin, dia sekarang hanya berada pada tahap pemurnian Qi dan belum mencapai ranah komunikasi dengan langit dan bumi. Banyak hal yang lebih sulit untuk digunakan, ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Tidak peduli seberapa kuat perasaan spiritual Yang Chen, tidak mungkin mengubah ini. Akhirnya, nyala api Yang Chen mencapai puncaknya, dan seluruh pola merah tua selesai. Yang Chen menghela nafas panjang, dan senyuman muncul di wajahnya. Apakah ini? Kamu berani melakukannya di depanku? Kata-kata Helian Yun hanya setengah terucap, seolah-olah dia tiba-tiba melihat hantu. Dia menatap pola di antara tangan Yang Chen, tercengang, dan tidak dapat berbicara lagi. Episode 148. Tidak hanya Helian Yun, bahkan Zhu Peng, Deng Yia dan Fan San, yang menonton dari pinggir lapangan, semuanya memiliki ekspresi seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Wu Xiong menatap tangan Yang Chen, mulutnya terbuka lebar, tapi dia tidak bisa mempercayai matanya. Bukan saja dia tidak dapat mempercayai matanya sendiri, tetapi dia juga tidak dapat mempercayai kesadaran rohaninya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Apakah itu sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang junior di tahap pemurnian Qi? Dengan sedikit berlebihan untuk mengatakan, apakah manusia sialan ini mampu melakukannya? Pola api di antara tangan Yang Chen telah berubah menjadi biru muda pada saat ini, dan kekuatan spiritual mulai berkumpul di sekitarnya. Orang-orang yang hadir semuanya adalah master. Apa kekuatan spiritual yang dikumpulkan? Semua orang dapat memahaminya dengan kesadaran spiritual mereka. Itu adalah kekuatan spiritual dari atribut air. Master panggung Dacheng Wu Xiong berada di rumahnya sendiri, dan tidak mengherankan jika kekuatan spiritual dari 5 elemen berlimpah. Pola di tangan Yang Chen, semua orang juga mengerti apa yang terjadi saat ini. Itu adalah susunan pengumpul roh, susunan tingkat rendah yang mengumpulkan kekuatan spiritual atribut air. Tak satu pun dari orang-orang yang hadir adalah penggarap atribut air, juga bukan penggarap susunan. Pada pandangan pertama, ketika mereka melihat susunan tingkat rendah yang tidak lengkap, merupakan hal yang sangat wajar untuk tidak mengenalinya. Nyala api adalah api geosentris tingkat rendah, susunannya adalah susunan pengumpul roh tingkat rendah, dan kekuatan spiritual yang dikumpulkan tidak terlalu kuat. Itu hanyalah kekuatan spiritual atribut air di area kecil di sekitarnya. Paling-paling, efek area hanya dapat mencakup situs kecil ini. Namun,
Tidak ada yang berani menertawakan kekuatan susunan ini, dan tidak ada yang berani menertawakan cara mengendalikan api Yang Chen. Dengan menggunakan api dari api bumi, dia dengan paksa mengeluarkan atribut air Spirit Gathering Array. Selain itu, dia mengatur susunannya di udara. Dia tidak menggunakan bahan apapun sama sekali. Dia hanya mengandalkan api di tangannya untuk melakukannya. Apakah dia masih seorang alkemis? Hal yang paling menakutkan adalah Yang Chen benar-benar menggunakan api untuk mengatur susunan atribut air. Dua atribut dari 5 elemen, yang sepenuhnya terkendali, menyatu dengan sempurna pada saat ini. Cara semacam ini, apalagi melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka bahkan belum pernah mendengarnya. Mereka tidak berani, mereka tidak percaya, sungguh luar biasa. Pada saat ini, apakah itu Master tahap Yuanying atau Master tahap Dacheng, apakah itu Master alkemis atau penjinak binatang, semuanya memiliki ekspresi yang sama. Dia benar-benar bisa bermain api sedemikian rupa, dan bisa bermain air sedemikian rupa. Master formasi mana yang tidak mengandalkan materi tingkat tinggi, diagram formasi tingkat tinggi, dan kekuatan spiritual super kuat untuk mengatur formasi tingkat tinggi. Bahkan jika itu adalah arai pengumpulan roh tingkat rendah, itu masih membutuhkan beberapa material atribut air, bukan? Menggunakan kekuatan spiritual untuk menyusun diagram dari udara tipis sudah cukup mengejutkan, tetapi menggunakan api untuk menyusun arai pengumpulan roh yang dikaitkan dengan air, ini sepenuhnya menumbangkan pemahaman semua orang tentang 5 elemen. Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Mereka semua ahli, jadi Yang Chen tidak perlu mengingatkan mereka, semua orang pasti akan menggunakan kesadaran spiritual mereka untuk menjelajahi arai pengumpulan roh ini secara menyeluruh dari dalam keluar. Benar sekali, susunan ini seluruhnya terdiri dari api. Ini tidak bisa disembunyikan dari siapapun. Selain api, tidak ada cara lain yang digunakan. Meskipun semua orang dapat melihat bahwa Yang Chen memiliki kelima elemen kekuatan spiritual di tubuhnya, siapa yang tidak? Kecuali jika itu adalah tipe orang dengan nilai penuh dari 5 elemen akar roh, jika tidak, siapa di dunia ini yang tidak memiliki kelima elemen tersebut? Hanya saja kekuatan spiritual beberapa orang sebagian besar ditempati oleh atribut tertentu. Tidak terkecuali Yang Chen, seorang penanam api. Tapi api Yang Chen lah yang membangun arai pengumpulan roh atribut air lengkap dan mulai memadatkan kekuatan spiritual atribut air di sekitarnya. Pada titik ini, eksplorasi kesadaran spiritual setiap orang jelas dan menyeluruh. Yang Chen di depan 4 Master tahap Yuanying dan Master tahap Dacheng, tidak ada kemungkinan untuk berbuat curang. Air dan api tidak cocok, ini adalah kebenaran yang telah diwariskan selama beberapa generasi, dan sekarang kebenaran itu runtuh di depan semua orang. Beberapa orang merasa ngeri, dan ketika mereka saling memandang, mereka menemukan bahwa pihak lain juga kehilangan ketenangan seperti mereka. Tampaknya katak di dasar sumur bukanlah satu-satunya, dan hati beberapa orang kurang lebih sedikit lebih baik. Tapi kemudian, beberapa master alkimia mulai bersemangat. Api bisa dimainkan seperti ini, bukankah ini arah perjuangan mereka di masa depan? Meskipun Fan San dan Tetua Wu dari Sekte Binatang Kekaisaran bukanlah kultivator api, mereka juga memiliki akar roh 5 elemen. Jika api bisa dimainkan seperti ini, tentu atribut lainnya juga bisa dimainkan seperti ini. Semua orang sama-sama bersemangat. Satu-satunya yang hanya memiliki rasa takut adalah Helian Yun. Ketika atribut air Spirit Gathering Array yang dibangun oleh api di tangan Yang Chen mulai memadatkan kekuatan spiritual, dia sudah tercengang di tempatnya, tertegun, dan tidak dapat lagi berbicara. Meskipun basis kultivasi Helian Yun tinggi, dan tingkat alkimia sudah berada di tingkat ketiga, dia tidak berani mengatakan bahwa metode api hasratnya luar biasa, tetapi dia berani mengatakan bahwa itu berada di puncak. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi master alkimia senior. Namun, langkah Yang Chen ini, dia bahkan tidak berani memikirkannya, apalagi melakukannya. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan tahap Yuanying dan menggunakan celah kekuatan yang besar untuk menutupi kurangnya metode pengendalian api, Helian Yun tidak berani mengatakan bahwa dia bisa memadukan air dan api. Dia tidak dapat memahami kuncinya bahkan jika dia dipukuli sampai mati, apalagi melakukannya lagi sesuai dengan cara Yang Chen. Namun, dia sudah membual sebelumnya bahwa dia akan bertaruh dengan benih api Yang Chen. Dengan cara ini, bukankah api sejati matahari yang telah dia habiskan dengan upaya yang tak terhitung jumlahnya dan menggunakan pil obat yang tak terhitung jumlahnya untuk ditukar, dan butuh ratusan tahun untuk menyempurnakannya, baru saja diberikan kepada Yang Chen, seorang junior di tahap pemurnian Qi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa benih api tingkat tinggi hanyalah sumber kehidupan seorang penggarap api. Jurus Yang Chen hampir mengelupas kulit Helian Yun dan mengeluarkan darah dari jantungnya. Bahkan lebih buruk dari ini. Segera setelah api sejati matahari diserahkan, Helian Yun hampir yakin bahwa dia akan segera kehilangan jiwa baru lahirnya, dan wilayahnya akan langsung jatuh kembali ke tahap Jidan, atau bahkan lebih rendah. Tahap Yuanyingnya dipromosikan setelah menyempurnakan Sun True Fire. Jika dia menyerahkannya, itu sama saja dengan menghapus basis budidayanya secara langsung. Namun, kata-kata itu masih terngiang-ngiang di telinganya, dan Penatua Wu Xiong, yang diundang bersamaan dengan Yang Chen, sebagai saksi. Apakah Helian Yun berani mengingkari utangnya di depan Penatua Wu Xiong? Apakah dia benar-benar harus menyerahkan Sun True Fire? Tanpa Sun True Fire, bisakah tahap Yuanying dan Master Alkimianya tetap terpelihara tanpa Sun True Fire? Di bawah kepanikan, tatapan minta tolong Helian Yun beralih ke Zhu Peng dan Deng Yia. Selama mereka berdua berbicara,
Wu Xiong pasti tidak akan mengambil risiko menyinggung 3 alkemis senior sekaligus untuk memaksanya menyerahkan api sejati matahari. Meskipun dia memiliki reputasi melanggar janjinya, setidaknya dia masih dapat mempertahankan status dan basis budidayanya saat ini. Yang membuat He Lianyun putus asa adalah kedua alkemis yang dia minta bantuan sepertinya tidak memperhatikan tatapannya. Mereka hanya melihat Yang Chen di sana tanpa berkedip. Hati He Lianyun langsung tenggelam ke dasar. Episode 149. Menurut penampilan Yang Chen, tidak terlalu sulit untuk menggambar di udara dengan api. Yang sulit adalah membentuk susunannya, dan susunan itu harus berperan, terutama api untuk membangun susunan atribut air, bahkan jika orang-orang yang hadir menjumlahkannya, mereka tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Yang Chen tahu betul bahwa mustahil mengetahui misteri ini, termasuk Wu Xiong. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu semua orang bahwa ini adalah sesuatu yang semua orang akan mulai renungkan setelah naik dan memasuki dunia spiritual. Pihak lain adalah Master Panggung Yuan Ying, dan cara pengendalian api biasa tidak dapat menekan orang-orang sombong ini. Yang Chen tentu harus menggunakan sesuatu yang istimewa. Susunan api adalah yang paling sederhana, dan itulah yang bisa dilakukan Yang Chen sekarang, jadi dia menggunakannya secara langsung. Sepertinya efeknya bagus, setidaknya mata kelima orang di sini telah menjadi semacam monster. Tujuan Yang Chen telah tercapai. Api sejati matahari ada di tangan, dan dalam proses menyempurnakan pil perebutan surga, Yang Chen juga memiliki modal untuk berbicara. Jika menurut prosedur normal, bahkan jika orang-orang ini menerima Yang Chen untuk bergabung dengan mereka, mereka tidak akan memberikan perlakuan khusus padanya. Paling-paling, mereka akan melihat wajah Wu Xiong dan memperlakukannya sebagai asisten yang tidak dapat diabaikan. Setelah pertunjukan ini, tidak ada yang berani menuding dia sebagai pengendali api. Yang Chen di tengah memisahkan tangannya, dan susunan pengumpul roh biru tiba-tiba menyebar dan berubah menjadi api merah tua yang setipis benang sutra. Salah satu ujungnya terhubung ke tangan kanan Yang Chen, dan ujung lainnya tersebar di udara. Arai pengumpulan roh tiba-tiba gagal, dan energi spiritual yang terkumpul juga meledak di sekitar Yang Chen, mengeluarkan cahaya biru. Tangan kanan Yang Chen bergetar, dan sutra api zigzag itu seperti terguncang, dan tiba-tiba menyebar dari kusut dan menjadi sangat lincah. Kemudian, tangan kanan Yang Chen berputar sedikit beberapa kali, dan nyala api di tangannya seperti cambuk, mulai melingkari tangan Yang Chen. Akhirnya, Yang Chen perlahan-lahan memasukkan api yang telah terbungkus menjadi satu kelompok ke dalam tubuhnya dan menatap ke arah kerumunan. Kemampuannya mengendalikan api seperti benda nyata, dan sekali lagi menarik perhatian semua orang. Namun, dibandingkan dengan susunan api yang menakjubkan sebelumnya, gerakan ini jauh lebih mudah. Mengandalkan kekuatan seorang kultivator jiwa yang baru lahir, beberapa alkemis yang hadir seharusnya hampir tidak dapat melakukannya, tetapi jika mereka ingin mengurangi kultivasi mereka ke level Yang Chen, itu sama sekali tidak mungkin. Senior He Lian, aku sudah selesai. Senior, kumohon. Tersenyum pada He Lianyun, Yang Chen memberi isyarat mengundang, lalu dia menjauh dari posisi tengah dan berjalan ke sisi Wu Xiong. He Lianyun ini berpikiran sempit, tapi dia harus waspada terhadapnya. Berdiri di sisi Wu Xiong adalah metode teraman dan teraman. Wajah He Lianyun muram. Saat ini, mustahil untuk mengetahui apa yang dia rasakan. Dia berdiri di tempatnya, seolah sedang tenggelam dalam pikirannya. Beberapa orang di samping memandangnya dengan rasa kasihan. Seorang alkemis tingkat tinggi di tahap Nas Chen Soul sebenarnya dipaksa terpojok oleh seorang pemuda di tahap pemurnian Qi. Mereka benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dengan penampilan Yang Chen, citranya di benak beberapa orang juga berubah drastis. Setidaknya di hati beberapa orang, mereka secara tidak sadar memanggilnya dari seorang junior di tahap pemurnian Qi menjadi seorang pemuda di tahap pemurnian Qi. Terutama Zhu Peng dan Deng Yiya, melihat He Lianyun saat ini, mereka bahkan merasakan rasa simpati. Selain rasa kasihan, ada juga rasa takut yang berkepanjangan. Jika mereka berdua melompat keluar untuk melakukan sesuatu pada Yang Chen, mungkin tantangan Yang Chen akan membawa mereka ikut serta. Maka orang yang akan merasa malu sekarang bukan hanya He Lianyun. Tapi tidak ada yang berdiri untuk mengatakan apapun. He Lianyun sendirilah yang mengusulkan untuk mengambil api bumi Yang Chen. Ketika dia mengatakannya pada saat itu, dia tidak peduli dengan wajah Wu Xiong sebagai tuannya. Tentu saja, saat ini Wu Xiong tidak akan berdiri untuk berbicara mewakilinya, terutama ketika Wu Xiong masih menjadi arbiter. Semua orang menatap He Lianyun, tapi He Lianyun hanya berdiri di sana, tidak berkata apa-apa atau bergerak, seolah sedang memikirkan sesuatu. Semua orang tahu apa yang dia pikirkan. Faktanya, sejak awal pertempuran Yang Chen, semua orang memikirkan apakah mereka bisa melakukan ini dan bagaimana melakukannya jika mereka digantikan. He Lianyun pasti sedang memikirkan bagaimana melakukannya, agar tidak ada yang mengganggunya. Namun proses ini tidak bisa memakan waktu lama. Jika tidak, mereka bisa menunggu selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad hingga He Lianyun memikirkan caranya. Yang Chen tidak akan mengizinkannya melakukan ini, dan Wu Xiong, sebagai arbiter, tidak akan memihak. Dia hanya bisa menyalahkan He Lianyun sendiri. Akhirnya, beberapa saat kemudian, He Lianyun pun berjalan ke tengah dan mengulurkan tangannya. Sama seperti Yang Chen, nyala api muncul di telapak tangannya dan mulai membentuk sebuah pola. Namun, dibandingkan dengan Yang Chen, apinya agak asing. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melakukannya. Dia tidak pernah berpikir untuk bisa mengendalikan api seperti ini sebelumnya.
Untungnya, dengan basis budidaya tahap Nas Chen Sol, dia hampir tidak bisa mengendalikan api di bawah kendali kesadaran spiritualnya yang kuat. Diagram susunannya berbeda dari Yang Chen, tetapi itu juga merupakan susunan atribut air tingkat rendah yang dia tahu. Bagaimanapun, setiap orang adalah orang yang berpengetahuan. Selama dia bisa mengaktifkan susunannya, bahkan jika dia memenangkan taruhan, dia tetap harus mencobanya. Bagaimanapun, sebagai master panggung Nas Chen Sol dan alkemis tingkat tinggi, bukanlah gaya Helian Yun untuk mengakui kekalahan tanpa bergerak. Dia bahkan cukup beruntung untuk berpikir bahwa selama dia bisa menyelesaikan diagram arai, dia bisa dengan mudah mengaktifkan arai seperti Yang Chen. Sayangnya, hal-hal ternyata bertentangan dengan keinginannya. Tanpa pemahaman nyata tentang 5 elemen, tanpa pemahaman nyata tentang susunannya, dan tanpa kendali nyata atas nyala api hingga ekstrim, mustahil melakukan apa yang dilakukan Yang Chen. Pada titik ini, betapapun beruntungnya dia, mustahil keajaiban terjadi di sini bersama Helian Yun. Di bawah pengawasan orang banyak, diagram susunan Helian Yun diselesaikan beberapa kali, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, susunan itu tidak pernah dapat diaktifkan. Setelah mencoba beberapa kali, wajah Helian Yun akhirnya menunjukkan warna abu-abu yang mematikan. Dia hilang. Seorang master tahap Nas Chen Sol yang bermartabat, seorang alkemis kelas 3, sebenarnya dikalahkan oleh seorang junior di tahap pemurnian Qi. Bagaimana Helian Yun yang sombong bisa menanggung ini? Kapan dia, Helian Yun, menerima penghinaan seperti itu di depan orang lain? Meski dalam hatinya sedang marah, di hadapan Wu Xiong, Helian Yun tidak berani kehilangan kesabaran sama sekali. Dia bahkan tidak berani menyebutkan pelanggaran kontrak. Pada saat ini, Helian Yun mulai menyesali mengapa dia melompat keluar dan bersikap seperti itu terhadap Yang Chen. Sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun, dia hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Mungkin, menyempurnakan pil perebutan surga dengan seluruh kekuatannya adalah kesempatan terbaik. Selama dia bisa membuat Wu Xiong bahagia, dia akan mengubah taruhannya ke hal lain. Selama dia tidak menghilangkan api sejati matahari, Helian Yun dapat menyetujui persyaratan apapun sekarang. Episode 150. Aku kalah. Di depan Wu Xiong, Helian Yun tidak berpikir untuk mendapatkan keberuntungan. Dia hanya bisa mengucapkan kalimat mengakui kekalahan ini dengan sedih. Mengambil inisiatif untuk mengaku kalah saat ini jauh lebih baik daripada dinilai tidak sopan. Setidaknya itu bisa meninggalkan kesan baik pada Wu Xiong. Perlawanan dengan kekerasan. Ide ini terlintas di benak Helian Yun sebelum menyerah. Sungguh lucu, Wu Xiong bisa membunuh Helian Yun di tahap Nas Chen Sol puluhan kali dengan satu tangan. Pada akhirnya, Helian Yun tetaplah orang yang menghargai nyawanya dan takut mati. Bahkan jika api sejati matahari sangat berharga dan basis budidayanya penting, dibandingkan dengan nyawanya sendiri, Helian Yun masih bersedia menyerahkannya. Selama keterampilan alkimianya masih ada, selalu ada peluang untuk menemukan atau menukar benih api. Adapun Yang Chen, setelah Wu Xiong naik, siapa yang masih bisa melindunginya? Pada saat itu, dia bisa memikirkan cara menghadapi Yang Chen, bahkan mungkin dia bisa mendapatkan kembali Sun True Fire miliknya. Selama dia masih hidup, segalanya mungkin. Api sejati matahari adalah milikku. Senyuman muncul di wajah Yang Chen. Aku serahkan padamu dulu. Sikap Helian Yun membuat Yang Chen memahami karakter Helian Yun. Karena dia pemalu dan menghargai hidupnya, dia tidak akan pernah rela mati bersama muridnya di tahap pemurnian Qi untuk api sejati matahari. Selama Helian Yun berani menyerangnya saat memurnikan pil perebutan surga, dia tidak bisa melarikan diri dari Wu Xiong. Dengan jaminan ini, Yang Chen dapat berpartisipasi dalam pemurnian pil perebutan surga dengan percaya diri. Adapun masa depan, itu adalah masalah masa depan. Helian Yun tanpa api sejati matahari dan Yang Chen setelah menyerap api sejati matahari, bahkan jika ada celah di alam tersebut, Helian Yun tidak akan berani bergerak di wilayah Istana Chunyang. Bagaimanapun, setelah kembali dari Immortal Falling Abyss kali ini, Yang Chen pasti akan kembali ke Istana Chunyang untuk magang. Saat itu, Istana Chunyang pasti akan melindungi alkemis jenius ini sampai mati. Episode kecil ini membuat semua orang tidak lagi berani membenci Yang Chen. Sekarang orang-orang yang diundang oleh Wu Xiong sudah ada, langkah selanjutnya adalah proses persiapan yang panjang. Semua materi telah disiapkan oleh Wu Xiong melalui berbagai cara. Semuanya sudah siap kecuali angin timur. Sayangnya, resep pil di tangan Wu Xiong diperoleh dari keturunan senior Xiangxi, yang pernah menyempurnakan pil perebutan surga di masa lalu. Resep pilnya belum lengkap, itu hanya mencantumkan bahan-bahan yang dibutuhkan, dan teknik pemurnian hanya dicatat pada tahap awal. Tahap terakhir tidak disebutkan sama sekali. Semuanya perlu didiskusikan dan diuji. Alasan mengapa 3 alkemis tingkat tinggi dikumpulkan adalah karena ini. Ada begitu banyak materi sehingga 95% pembudidaya di dunia fana akan terkejut. Tampaknya kecuali Wu Xiong, Master Panggung Dacheng, mustahil orang lain mengumpulkan begitu banyak materi. Tahap awal pemurnian saja akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun. Bahkan jika dibagi menjadi 3 alkemis tingkat tinggi untuk melakukannya, itu masih membutuhkan waktu 3 hingga 4 tahun. Pil perebutan surga benar-benar berbeda dari pil obat tingkat rendah. Dalam pandangan Yang Chen, pil perebutan surga ini hanyalah kombinasi dari lusinan pil obat tingkat atas, dan juga membutuhkan roh primordial monster yang kuat sebagai roh pil agar berhasil dimurnikan.
Pil obat tingkat atas yang perlu dimurnikan terlebih dahulu sudah cukup untuk menguji semua alkemis yang hadir, belum lagi tahap akhir dari proses fusi pil spirit, di mata orang biasa, itu mustahil. Lusinan pil obat, semua jenis 5 elemen, saling memperkuat dan menahan satu sama lain, ingin menggabungkannya, bahkan di mata para alkemis tahap Yuanying ini, adalah hal yang sangat sulit. Ini juga mengapa tindakan Yang Chen akan memberikan Yang Chen hak untuk berbicara. Bahan-bahan yang dikategorikan saja menempati ruang penyimpanan berukuran 2 kotak, dan ini tidak termasuk mayat binatang iblis raksasa. Dengan banyaknya bahan, dibutuhkan setidaknya setengah tahun untuk memurnikan dan memurnikannya. Sekarang, semua pekerjaan pemurnian dan pemurnian bahan obat semuanya ditempatkan pada Yang Chen. Api inti bumi miliknya adalah api yang paling cocok untuk memurnikan bahan obat, dan penampilan Yang Chen sebelumnya juga membuat semua orang mengakui keunggulannya dalam mengendalikan api, memurnikan dan memurnikan bahan obat adalah miliknya. Selama bahan paling dasar dapat ditingkatkan satu tingkat, maka kemungkinan keberhasilan pemurnian akhir dapat ditingkatkan secara signifikan, tidak ada yang akan menyangkal hal ini. Sikap beberapa orang terhadap Yang Chen jauh lebih sopan. Semua orang tinggal di istana Penatua Wu. Ketika beberapa alkemis tahap Yuanying dan Penatua Wu mendiskusikan cara melakukan langkah terakhir, Yang Chen mulai menyempurnakan semua bahan obat. Kali ini, Yang Chen tidak lagi menggunakan tangan kosong, tetapi menggunakan tungku roh yang mendalam. Segera setelah tungku roh yang mendalam dikeluarkan, beberapa orang sedikit terkejut. Tentu saja, kejutannya bukanlah tingkatan dari tungku roh yang mendalam, tetapi fakta bahwa tungku roh yang mendalam sebenarnya adalah senjata ajaib. Meskipun tungku roh yang mendalam akan terkenal di pengadilan surgawi di masa depan, sekarang itu hanyalah tungku pil tingkat rendah, dan itu jauh dari didambakan oleh beberapa master panggung Yuanying. Yang Chen baru berada di puncak tahap pemurnian Qi, tetapi dia dapat menyempurnakan dan menggunakan senjata sihir, dan tidak ada tanda-tanda kesulitan, inilah yang mengejutkan para master ini. Namun, kejutannya tetaplah kejutan, tidak ada yang mengatakan apapun tentang hal itu. Di dunia ini, para jenius budidaya seperti ikan yang menyeberangi sungai, jumlahnya tak terhitung, tidak ada lagi Yang Chen, tidak ada lagi Yang Chen, itu biasa. Bahan obat yang dimurnikan akan ditempatkan dengan hati-hati di wadah yang paling sesuai, dan kemudian ditempatkan dengan hati-hati di sisi lain alun-alun. Setelah pemurnian dimulai, Su Peng, Deng Yia, dan Helian Yun sering datang ke sini untuk memeriksa pemurnian bahan obat. Namun, setiap kali mereka mengangguk dalam diam. Bahan obat yang dimurnikan dan dimurnikan Yang Chen hampir sempurna, dan kotoran dalam bahan obat telah dihilangkan, hanya menyisakan intinya. Ketiga alkemis tahap Yuanying juga harus mengaguminya, bahkan jika mereka melakukannya, mereka mungkin tidak dapat melakukan lebih baik dari Yang Chen, dan bahkan mungkin mereka tidak dapat dibandingkan dengan Yang Chen. Ketika Helian Yun memandang Yang Chen, dia tampaknya tidak memiliki pandangan yang aneh, dan dia juga melakukan yang terbaik dalam diskusi, dan dia tidak dapat melihat ketidakpuasan apapun dalam penampilannya. Namun, setiap kali mereka melihat ramuan obat yang telah dimurnikan, selalu ada jejak permusuhan di mata mereka. Hanya saja tidak ada yang menyadarinya. Dalam setengah tahun, Yang Chen telah memurnikan semua bahan obat yang dapat dimurnikan, dan sisa bahan yang perlu digunakan segera setelah pemurnian di tempat, seperti Emerald Jade Ganoderma kualitas terbaik, semuanya disimpan, menunggu penggunaan akhir. Dan ketiga alkemis tahap Yuanying, setelah mendiskusikan tidak kurang dari ribuan rencana, akhirnya menyimpulkan hampir 10 metode, mana yang akan digunakan, mereka perlu beradaptasi dengan situasi. Semuanya sudah siap, tinggal menunggu untuk mulai menyempurnakan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.